Pemirsa, pemerintah Kota Malang melepas keberangkatan 1.201 calon jemaah haji menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Pelepasan jemaah dilakukan di lapangan Ki Angbor, Kota Malang, Kamis malam kemarin. Ratusan jemaah ini tergabung dalam kloter 10 dan 11 menjadi gelombang keberangkatan dengan jumlah terbanyak di tahun ini. Sebanyak 1.201 jemaah haji Kota Malang siap diberangkatkan secara bertahap. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara langsung melepas keberangkatan calon jemaah haji pada Kamis petang kemarin. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menitipkan pesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan dan kekompakan, serta meminta jemaah membawa nama baik Kota Malang saat berada di Tanah Suci. Kloter ini memang yang paling banyak di antara yang lain, ya. Makanya saya berangkatkan. Nanti dengan berangkat ini sudah mengawali terkait dengan, kalau nggak salah tadi pagi juga sudah ada ya. Ya, tadi pagi, kemarin pagi sudah ada. Ini kebetulan karena yang paling banyak, akhirnya saya berangkatkan. Menjelang keberangkatan, sebanyak 5 calon jemaah haji dipastikan batal berangkat karena meninggal dunia dan sakit. Sementara salah satu momen haru terlihat dari sosok Sugiyarti, calon jemaah haji asal Jalan Maijen Sungkono, Kota Malang. Perempuan ini haru karena baru bisa berangkat setelah menanti selama 15 tahun. Berangkat diantar siapa? Diantar sama keponakan, sama saudara-saudara. Bu, sebelum berangkat kesiapannya seperti apa, Bu? Ya sudah kami siapkan semuanya, terutama kesehatan, itu yang penting itu. Ibu, untuk haji sendiri menunggu berapa tahun, Bu? Saya 14 tahun. Ibu, setelah ini mau berangkat, ada informasi nggak di sana nanti seperti apa cuacanya, itu sudah dipersiapkan apa? Sudah kami persiapkan semuanya. Insya Allah keadaan saya juga sehat sudah. Ali Mahrus, JTV. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 memasuki hari ketiga jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi diperkirakan sudah 19.703 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Sementara selama di Tanah Suci, jemaah haji akan menempati 177 hotel di Mekah. Untuk mengetahui kedatangan jemaah haji, ada jurnalis Jawa Pos Bayu Putra di Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia. Bayu, mungkin bisa disampaikan sejauh ini bagaimana kedatangan jemaah haji di Madinah? Ya, selamat siang Tania dari Arab Saudi. Ini masih siang dan dapat saya laporkan bahwa memang betul jumlah jemaah haji yang akan datang sampai dengan malam ini waktu Arab Saudi berjumlah 19.703 jemaah. Mereka berasal dari 50 kloter se-Indonesia yang masuk dalam gelombang pertama pemberangkatan. Seluruhnya masih ada di kota Madinah dan mereka melaksanakan ibadah arba'in atau sholat 40 waktu. Ya, dan Bayu, bagaimana petugas menyambut jemaah haji yang tiba di Madinah? Ya, jadi ketibaan jamaah haji di Madinah langsung disambut di bandara kota Madinah oleh petugas haji di daerah kerja bandara. Kemudian petugas haji akan membimbing para jamaah menuju bus-bus yang telah disediakan yang akan membawa mereka semua ke berbagai hotel di kota Madinah. Setibanya di hotel, mereka sudah disambut oleh petugas haji dari daerah kerja Madinah yang akan memberikan pelayanan kepada mereka mulai dari handling bagasi hingga pemberian kunci kamar sampai dengan mengantar mereka menuju ke kamar masing-masing. Dan Bayu, informasinya jemaah haji asal Indonesia memasuki Mekah sampai dengan akhir April mendatang. Lalu bagaimana kondisi tempat penginapan atau hotel yang akan ditempati jemaah? Ya, saat ini hotel-hotel yang ada di Mekah sudah 100% siap dan petugas PPIH Arab Saudi yang berada di Mekah saat ini sedang menyebar ke seluruh sektor, ke seluruh penginapan yang ada di kota Mekah, 177 hotel. Mereka mengecek ulang
berbagai persiapan yang ada di masing-masing hotel, mulai dari persiapan tempat tidur, persiapan kamar mandi, hingga persiapan tempat untuk mencuci baju bagi para jamaah. Masih yang diperoleh oleh Bayu, berapakah hotel yang akan ditempati jemaah di Mekah? Ya, dalam catatan saya ada 177 hotel yang akan ditempati jamaah haji Indonesia. Mayoritas atau hampir separuhnya berada di kawasan Syisyah, yaitu berjumlah 86 hotel. Dan untuk nantinya Bayu, kedatangan dari jemaah asal Indonesia diperkirakan terakhir akan datang di tanggal berapa? Ya, diperkirakan tanggal 21 Mei atau 20 Mei akan menjadi hari terakhir kedatangan jamaah. Karena setelah itu bandara di Jeddah akan ditutup karena sudah akan memasuki masa puncak haji, yakni pada mulai tanggal 24 Mei. Baik, terima kasih atas laporannya Bayu Putra. Selamat bertugas kembali dan tentunya jaga kesehatan. Dan pemirsa, masih di berita haji tentunya, berbekal hasil dari tabungan berjualan sayur dan bekerja sebagai petani, pasangan lansia asal Kabupaten Banyuwangi ini bisa berangkat haji di tahun ini. Meski usia pasangan ini sudah menginjak 90 tahun dan 80 tahun, namun berkat ketekunan dan kesabaran mereka demi mewujudkan impian naik haji akhirnya terbayarkan. Perjalanan pasangan lansia Sayuti 90 tahun dan istrinya Khairiyah 80 tahun menuju Baitullah bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, keduanya harus menabung dari hasil kerja keras sebagai petani dan pedagang sayur. Dengan penghasilan yang tidak menentu, mereka tetap konsisten menyisihkan sebagian rezekinya demi satu tujuan besar, yakni berangkat haji. Setiap hari Sayuti bekerja sebagai petani, sedangkan Khairiyah membantu perekonomian keluarga dengan berdagang sayuran di sekitar kampung. Dari aktivitas sederhana itulah, keduanya mengumpulkan biaya haji sedikit demi sedikit. Mar'ati, anak dari pasangan pasutri tersebut, mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas perjuangan kedua orang tuanya. Ia menyebut keberangkatan haji ini merupakan hasil dari ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Keinginan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji memang sudah ada sejak lama. Bahkan demi mewujudkan impiannya, mereka rela menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Rencananya Sayuti dan Khairiyah akan berangkat ke Tanah Suci pada 12 Mei 2026. Tergabung dalam kloter 84 bersama ratusan jemaah lainnya dari Banyuwangi. Kalau dulu bapak saya itu jualan ikan segar gitu Mas, ikan laut. Keliling kampung kalau dulu. Tapi bapak bukan cuma itu, kadang juga ke pasar jual sayur dari sawah nanamnya sendiri itu dijual ke pasar. Selain itu juga memang orang desa jadi petani, menabungnya juga bertahun-tahun, juga nggak ingat sekian tahunnya itu juga nggak ingat. Nanti kalau bapak itu cara menabung ya dititipkan anak. Menabung di bank ya atas nama anak, cuma punya orang tua. Sementara, pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 1.310 calon jemaah haji dalam 4 kelompok terbang. Kloter 82 dan 83 dijadwalkan masuk asrama haji pada 12 Mei 2026. Sedangkan kloter 84 dan 85 masuk asrama pada 13 Mei 2026. Seluruhnya berjumlah 1.310 jamaah, terbagi menjadi 5 kloter, mulai dari kloter 71, lalu 82, 83, 84, dan 85. Terus untuk persiapan sendiri sejauh ini apa Pak? Persiapan jamaah haji Kabupaten Banyuwangi pada prinsipnya sama dengan jamaah di kabupaten yang lain. Sudah selesai terkait dengan dokumen, sudah aman, lalu kemudian
bimbingan manasik sudah selesai, distribusi buku panduan dan koper juga sudah selesai semua. Tinggal nanti kita akan merencanakan untuk pelepasan dan pemberangkatan secara bersama-sama oleh Ibu Bupati Banyuwangi. Handoko Kusumo, JTV. Pemirsa, jumlah calon jemaah haji asal Sumeneb batal berangkat ke Tanah Suci terus bertambah. Hingga pertengahan April tercatat 17 jemaah dipastikan gagal berangkat karena faktor kesehatan. Sementara di Kabupaten Situbondo, 1 calon jemaah haji asal Kecamatan Padarukan batal berangkat ke Tanah Suci setelah pihak keluarga melaporkan jika jemaah tersebut meninggal dunia. Jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026 kembali bertambah. Tercatat sebanyak 17 calon jemaah haji dipastikan batal berangkat. Dari total tersebut, 6 jemaah dilaporkan meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan. Sementara 11 lainnya batal berangkat akibat kondisi kesehatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumeneb, Halimi, menyebut faktor kesehatan menjadi penyebab utama pembatalan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh jemaah dalam kondisi layak terbang serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Sedangkan total calon jemaah haji asal Sumeneb pada musim haji 2026 mencapai 1.343 orang, termasuk tambahan dari daftar cadangan. Pertambahan jumlah jemaah yang gagal berangkat, 1 karena meninggal, beliau itu dari Dungkek, kemudian ada 1 orang dari Kepulauan Gili itu yang karena sakit, jadi batal berangkat karena sakit. Jadi untuk jemaah karena semakin dekat dengan pemberangkatan, yang pertama ya hati dipersiapkan, yang nomor 2 kesehatan dipersiapkan, kemudian koper yang sudah didapatkan itu kita himbau untuk segera dipersiapkan apa yang dibawa ke Tanah Suci, dan hal-hal yang dilarang oleh maskapai penerbangan untuk dibawa tolong dipatuhi. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo membenarkan 1 calon jemaah haji meninggal dunia Jumat siang. Jemaah tersebut meninggal dunia pada 16 April lalu atas nama Rasuki Mohtar, warga desa Gelung, Kecamatan Padarukan, masuk kloter 89. Untuk pergantian calon jemaah haji masih menunggu. Informasi dari keluarga jamaah, salah satu jamaah kita yang namanya Rasuki Mohtar itu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 April tahun 2026. Meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahman Saleh. Oleh karena itu nanti terkait dengan jamaah ini kita laporkan segera ke TPIH Embarkasi Surabaya untuk kemudian ada penggantian atau open seat dari kloter kita. Fawaz Irfani, Andi Nurholis, JTV.